untuk memperhatikan benda-benda berikut. Mungkin kalian cukup sering melihat benda seperti atap rumah, lapangan bola, pemandangan perbukitan, piramida di Mesir, atau mungkin jembatan gantung seperti ini. Kalau kita perhatikan lebih teliti, kesemua benda tersebut mengandung suatu bidang geometri yang cukup familiar kan? Yap, segitiga siku-siku. Nah, ketika kita berbicara tentang segitiga siku-siku, ada suatu rumusan yang bekerja khusus pada benda yang bentuknya segitiga siku-siku. Namanya adalah Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras ini nantinya akan sangat berguna dalam perkembangan ilmu arsitektur, navigasi, survei topografi, dan lain sebagainya. So, kayak gimana penggunaan Teorema Pitagoras? Yuk kita lanjutkan pembahasannya. Pada suatu segitiga siku-siku dengan panjang seperti di gambar ini ya, yang ini sisi A, yang ini sisi B, dan yang ini sisi C. Maka berlaku rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, rumus inilah yang dimaksud dengan Teorema Pitagoras. Intinya, kita bisa menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku tanpa harus mengukurnya secara langsung. Yang penting kedua sisi lainnya sudah diketahui. Di sini keterangannya, sisi C adalah sisi yang berseberangan dengan sudut siku-sikunya. Kelihatan kan ya? Sudut siku-sikunya kan di sini. Sisi C kan yang di seberangnya. Nah, kalau kayak gitu, maka sisi C ini dipastikan adalah sisi terpanjang pada suatu segitiga siku-siku itu. Atau istilahnya nanti adalah hipotenusa. Jadi hipotenusa adalah sisi terpanjang pada suatu segitiga siku-siku. Terus sisi A dan sisi B adalah sisi yang menempel dengan sudut siku-sikunya. Paham ya? Lanjut. Sebelumnya, Pak Beni mau bilang, sebenarnya kita nggak perlu hafalin huruf-huruf ini ya. Intinya kan sisi paling panjang kalau dikuadratin, hasilnya sama dengan jumlah sisi lain yang sudah dikuadratin juga. Kenapa Pak Beni tekankan ini? Supaya kalian nanti nggak kebingungan ketika huruf yang dipakai beda. Kan bisa aja hurufnya bukan A, B, dan C. So, pahami konsepnya, jangan hurufnya aja, oke? Sebelum kita membahas lebih jauh tentang cara menggunakan Teorema Pitagoras, kita benar-benar harus paham dulu konsep hipotenusanya ya, supaya nanti kita nggak salah saat menggunakan rumusnya. Di sini Pak Beni punya dua buah segitiga siku-siku. Mari kita sama-sama menentukan mana yang hipotenusanya. Sekaligus nanti kita akan menemukan kembali rumus Pitagorasnya. Gambar pertama, segitiga siku-siku KLM. Pertama, kita cek dulu sudut siku-sikunya. Kan ada di sini. Maka kalau ditanya hipotenusanya, berarti kan di sisi seberangnya. Berarti ada di sini dong. So, hipotenusanya pada segitiga ini adalah sisi M. Sehingga rumus Pitagoras pada segitiga ini nanti adalah M kuadrat sama dengan sisi yang lainnya. Berarti K kuadrat ditambah sisi yang satunya lagi. Berarti L kuadrat. Gitu. Bisa dipahami kan? Gambar kedua. Segitiga siku-siku PQR. Siku-sikunya kan ada di sini. Maka hipotenusanya ada di seberang sudut siku. Berarti di sini kan? So, hipotenusa pada segitiga ini adalah sisi P. Maka rumus Pitagoras pada segitiga ini nanti adalah P kuadrat sama dengan sisi yang lainnya. Berarti Q kuadrat ditambah sisi yang lainnya lagi. R kuadrat. Gitu aja. Bisa dipahami kan? Jadi, walaupun segitiga siku-sikunya diputer kayak apapun, harusnya kita sekarang sudah lebih paham cara menentukan sisi terpanjang atau hipotenusanya. Oke? Oke, sekarang Pak Beni mulai membahas cara menggunakan Teorema Pitagoras ini. Contoh pertama, tentukan panjang sisi X pada masing-masing segitiga berikut. Oke, kita mulai dari segitiga yang atas dulu ya. Langkah pertama, kita cek dulu siku-sikunya ada di mana. Siku-sikunya kan ada di sini. Berarti sisi yang di seberangnya adalah hipotenusanya kan?
yaitu si X. Maka rumus Pitagorasnya jadi X kuadrat sama dengan sisi yang ini 12 kuadrat ditambah sisi yang ini 16 kuadrat. Lanjutin deh. Berarti X kuadrat sama dengan 12 kuadrat itu 144, 16 kuadrat itu 256. Berarti nanti X kuadrat sama dengan 400. Ingat, ini masih X kuadrat kan? Supaya jadi X aja, maka kita cari nilai akar dari 400. Akar 400 kan 20. So, X-nya aja berarti sama dengan 20. Bisa dipahami kan? Bagi kalian yang belum bisa mengakarkan suatu bilangan, silahkan klik link video yang muncul di kanan atas ini. Oke, lanjut ke segitiga yang bawah. Langkah pertama masih sama, kita cek dulu siku-sikunya ada di mana. Siku-sikunya kan di sini. Berarti sisi yang di seberangnya adalah hipotenusanya kan, yaitu 13. Maka rumus Pitagorasnya menjadi 13 kuadrat sama dengan sisi yang ini 5 kuadrat ditambah sisi yang ini X kuadrat. Kita atur dulu posisinya, berarti kan X kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Lanjutin deh, 13 kuadrat itu 169, 5 kuadrat itu kan 25. Berarti nilai X kuadrat sama dengan 144. Sehingga X sama dengan akar dari 144, yaitu 12 kan? Ya udah, X sama dengan 12. Bisa dipahami kan? Contoh kedua, perhatikan gambar di samping. Diketahui segitiga ABC, siku-siku di B dengan panjang AC-nya 40 cm. Berarti kita tandai dulu ya, AC 40 nih. Terus BC 24, titik D terletak pada AB. Sedemikian sehingga CD-nya itu 25 cm. Kita tandai nih, berarti CD 25. Nah, yang ditanya adalah panjang AD-nya itu berapa sentimeter nanti? Oke, coba kita teliti dulu ya. Yang ditanyakan AD. AD ini kan sama aja dengan panjang si AB, kita kurangin sama panjang BD kan? Berarti kita perlu tahu dulu panjang AB dan BD-nya berapa. Caranya gimana? Gini, kita bagi gambar ini menjadi dua buah segitiga siku-siku. Pertama segitiga ABC dan segitiga BCD. Benar kan? Yang satu segitiga ABC, yang satu lagi segitiga BCD. Sekarang kita fokus ke segitiga siku-siku ABC dulu. Panjang AC kan 40, panjang BC 24. Siku-sikunya kan di B. Maka sisi di seberangnya yaitu kan yang 40 ini dong, ya kan? Berarti ini merupakan hipotenusanya. Berarti rumus Pitagorasnya nanti adalah 40 dikuadratkan sama dengan sisi yang satunya, berarti AB ya. Berarti sisi AB kuadrat ditambah sisi satunya lagi, 24 kuadrat. Kita atur posisinya menjadi AB kuadrat sama dengan 40 kuadrat dikurang 24 kuadrat. 40 kuadrat itu 1600, 24 kuadrat itu 576. Lanjut, AB kuadrat berarti sama dengan 1600 dikurang 576. Hasilnya 1024. Maka AB-nya aja sama dengan akar dari 1024. Sama dengan 32. Oke ya, jadi dapat AB-nya. Sekarang kita fokus ke segitiga siku-siku BCD. Panjang CD 25 cm dan BC-nya 24 cm. Siku-sikunya kan di B. Maka sisi di seberangnya, yaitu sisi yang 25 ini, merupakan hipotenusanya. Berarti rumus Pitagorasnya adalah 25 dikuadratkan sama dengan sisi yang lain, berarti BD kuadrat. Ditambah sisi yang lain lagi, 24 kuadrat. Kita atur posisinya menjadi BD kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurang 24 kuadrat. 25 kuadrat itu kan 625. 24 kuadrat tadi udah 576 kan? Lanjut,
BD kuadrat berarti sama dengan 625 dikurang 576, sama dengan 49. Maka BD-nya aja sama dengan akar dari 49, yaitu 7. Oke deh, kita udah dapat panjang AB-nya 32 cm, panjang BD-nya 7 cm. Berarti tinggal finishing.